Shalom gereja Tuhan, puji Tuhan selamat hari Minggu. Puji Tuhan minggu ini kita bertemu lagi melalui ibadah online kita. Tapi saya percaya dimanapun kita berada saat ini, semuanya kita dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ada di rumah semuanya, mari kita datang beribadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Raja di atas segala Raja. Kami datang memuliakan Engkau Tuhan. Kami datang karena kami merindukan hadirat-Mu Bapa. Kami datang Tuhan, umat-Mu datang di hadirat-Mu Bapa. Saat ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, Engkau melawat setiap kami. Engkau melawat setiap kami yang menyembah Engkau Tuhan. Dan Engkau puaskan kami dalam hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Yang pada hari ini di setiap tempat kami masing-masing, mungkin yang sedang dalam beban berat, hari ini saya berdoa di dalam nama Yesus mereka menerima kelegaan daripada-Mu. Hari ini mungkin mereka yang sedang sakit, saya berdoa di dalam nama Yesus hari ini juga Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulaikan ibadah kita, ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus, Engkau yang ada di rumah, Engkau yang ada di setiap tempat kediaman-Mu, mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Mari bersama-sama kita memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Dan di dalam nama Yesus pada hari ini kami hancurkan setiap kuasa-kuasa kegelapan. Kami hancurkan setiap pekerjaan-pekerjaan iblis yang berusaha mengintimidasi kami, yang berusaha menghilangkan sukacita kami. Kami hancurkan Engkau di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan pada hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyatakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Yang ada di rumah, haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Mari berikan kemuliaan lebih lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab hari ini adalah hari yang sudah dijadikan Tuhan bagi kita untuk bersuka cita. Amin. Haleluya. Sebab sekarang ini telah tiba keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan di tempat ini. Yo. Yo, sama-sama memuji Tuhan. Yo. Haleluya. Yo, sama-sama nyatakan. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Sebab oleh darah Yesus kami mengalahkan musuh-musuh kami. Dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilewarkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilewarkannya para pendakwa kita. Sama-sama nyatakan oleh darah, oleh darah, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sama-sama nyatakan oleh darah, oleh darah anak domba, oleh kesaksian, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Yes, sekali lagi kita nyatakan pujian ini kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Terus katakan sekarang
keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang terurapinya, kanan telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Kau yang ada di rumah, sembah Tuhan, puji Tuhan dengan imanmu kepada Tuhan. Setiap hari ini adalah hari keselamatan bagi kita. Oleh Sekali lagi, oleh darah domba, oleh darah anak. Firman Tuhan, oleh darah Yesus kita mengalahkan musuh kita. Amin, haleluya. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab oleh darah Yesus kita sudah menang. Sebab oleh darah Yesus kita dibangkitkan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, mari kita siapkan hati kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Mari kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Sebab Dia layak disembah, sebab Dia layak ditinggikan. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Kami kagum dan hormat akan kebaikan-Mu. Kami kagum dan hormat akan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Ku kagum akan Engkau. Mari sekali lagi kita nyatakan penyembahan ini kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji, ku kagum, sama-sama nyatakan ku kagum hormat akan Engkau. ku kagum hormat akan Engkau. Kami kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum Sekali lagi, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. mari sama-sama angkat tanganmu sembah Dia. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama nyatakan.
dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya. Bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus, Allah yang kami sembah, Allah yang kami percayai. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di hari yang indah ini, kami rindu untuk bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Di hari yang indah ini, Bapa, kami mau terus lebih dekat lagi dengan Engkau. Amen. Terus bawa kami Tuhan, untuk kami menikmati kasih dan karunia-Mu. Bawa kami melihat bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan, ada satu janji Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Hidup kami dipulihkan, sakit kami disembuhkan, dan kami yang berbeban berat, kami percaya kami mendapatkan kelegaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan itu sampai selama-lamanya. Biarlah hari ini kami mendapatkan kelepasan, biarlah hari ini kami mendapatkan kemenangan, sebab dari Tuhan sajalah datang pertolongan dan perlindungan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya. Sebelumnya saya ucapkan shalom dan selamat pagi buat kita semua. Haleluya. Saudara, ini sudah minggu yang ke-7 kita nggak berjumpa, tapi saya tetap percaya waktu tiba hari Minggu kita rindu untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini saya rindu untuk bacakan nats firman Tuhan yang terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-29. Saudara yang ada di rumah dimanapun saudara berada, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi Aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin.
Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, nats firman Tuhan yang baru saja kita baca menjelaskan bahwa segala sesuatu akan digoncang. Nah saudaraku, hari-hari ini kita sedang mengalami apa yang disebut sebagai goncangan. Ketika kita mengalami yang namanya pandemik virus corona, itu negara kita mengalami dan kita bersama-sama menanggulangi yang disebut sebagai virus corona ini. Tidak hanya negara kita, tapi seluruh negara-negara yang ada di dunia. Nah saudaraku, kita tahu bahwa kita mau mengerti atau kita tidak mau sadari, tapi saya mau katakan bahwa goncangan itu pasti ada. Goncangan di dalam pekerjaan, goncangan di tengah-tengah keluarga, bahkan goncangan di tengah-tengah gereja. Kenapa saudaraku ada goncangan? Sebab firman Tuhan katakan bahwa aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga, supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ketika firman Tuhan berkata seperti itu, pertanyaan kita adalah kenapa ada goncangan? Sebab supaya tinggal tetap apa yang tidak dapat digoncangkan. Memang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebuah kejadian atau peristiwa tidak untuk kita mendapatkan jawabannya saat ini. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, sebab pekerjaan Tuhan itu bukan untuk kita mengerti, tetapi untuk kita percayai. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kalau kita berbicara mengenai pekerjaan Tuhan, saudara, pekerjaan Tuhan memang tidak dapat kita mengerti, tetapi patut kita percayai bahwa apapun yang sedang terjadi hari-hari ini adalah rencana Tuhan, adalah maksud Tuhan yang besar, adalah untuk keselamatan bagi seluruh umat manusia. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukankah hari-hari ini kita sudah mendengar kesaksian bagaimana ada banyak orang-orang yang sudah disembuhkan dari sakit virus corona ini? Kita mendengar banyak kesaksian bagaimana ketika seseorang harus lockdown, harus ada di dalam rumah terisolasi. Tapi mereka puji Tuhan, mereka bersaksi bahwa mereka dijamah Tuhan, hidup mereka dipulihkan Tuhan. Nah saudaraku yang terkasih, juga mereka yang di dalam pekerjaan, ketika satu pintu pekerjaan tertutup, mereka bersaksi bahwa ada pintu pekerjaan yang lain yang dibukakan oleh Tuhan. Bukankah Tuhan kita dahsyat dan luar biasa? Oleh sebab itu saya katakan bahwa mari kita jangan sering membaca berita-berita yang negatif, tapi kita mulai membaca hal-hal berita-berita yang positif yang membangun iman kita. Nah hari ini saudaraku berbicara mengenai iman yang tak tergoncangkan. Saya berdoa saudaraku, ketika engkau ada di rumah-rumah, ketika engkau sudah beberapa minggu ini mengalami isolasi, mengalami situasi yang tidak enak, saya berdoa kita tetap memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Sebab iman yang tak tergoncangkan ini berbicara mengenai apa saudara? Iman yang tak tergoncangkan ini berbicara mengenai bagaimana Tuhan sedang mengubahkan cara berpikir kita. Bagaimana cara kita memandang masalah yang kita hadapi. Kita berpikir bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi sementara Tuhan bawa kita saudaraku untuk kita bisa melihat bahwa semua yang terjadi adalah big plan ilahi. Rencana besarnya Tuhan, yaitu keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah oleh sebab itu saudaraku, apa saja yang digoncang oleh Tuhan? Yang pertama, ketika kita sementara ini sedang hidup yang gak benar saudara, kita sementara sedang digoncang Tuhan. Yang kedua, waktu kita sementara hidup dengan tidak kudus, Tuhan sedang goncang kita. Sebab Tuhan berkata, ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Tuhan mau kita kedapatan sebagai orang-orang yang setia dan tak bercacat sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang ketiga, apa yang digoncang? Yang digoncang adalah ketika kita melakukan segala sesuatu dengan dasar yang tidak benar, pasti kita akan digoncang oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan hari-hari ini, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama ia dekat.
Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kalau boleh dengan bahasa saya mau katakan, inilah waktunya untuk kita bertobat. Bertobat dari apa? Kita mulai berpikir bukan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Inilah waktunya untuk kita bertobat. Bertobat apa? Untuk kita bisa berkata-kata dengan perkataan-perkataan firman Tuhan. Kita tidak lagi berkata-kata seperti orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi hari ini saudaraku, kita mau berkata kepada Tuhan, kita bertobat dan kita tetap punya iman yang tak tergoncangkan. Walau langit dan bumi berlalu, tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari saudaraku, bagaimana kita memiliki iman yang tak tergoncangkan? Bagaimana kita memiliki iman yang tak tergoncangkan? Ada 3 hal. Yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Memang hari-hari ini saudaraku kita tahu bahwa ada banyak orang sedang mencari Tuhan. Tapi saudaraku, mari kita cek, kita cari Tuhan yang mana. Kisah Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang artinya waktu kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan, maka kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya mulai mengenal Tuhan waktu saya masih kuliah. Saudara, waktu saya masih kuliah, saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristiani gitu ya saudara ya. Tapi saudaraku, tahu tentang Tuhan Yesus dan kenal tentang Tuhan Yesus itu adalah hal yang berbeda. Seperti halnya ketika saudara tahu saya Ingrid Tan, tapi saudara belum tentu mengenal saya. Dan saudara, hari ini ketika saya berkhotbah dengan online ini, saya berdoa ada teman-teman saya yang kuliah, teman-teman saya yang SMA menyaksikan khotbah saya ini. Kenapa saudara? Karena saya mau saksikan waktu saya kenal Tuhan yang benar, maka Tuhan yang benar itu sementara memulihkan dan mengubahkan hidup saya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kadang saya merenung. Kalau saya pas ketemu dengan teman-teman waktu masih kuliah gitu ya saudara ya, pasti teman-teman saya ini tidak percaya Ingrid yang dulu dengan Ingrid yang sekarang. Dan waktu mereka tidak percaya Ingrid yang sekarang, saya mulai bersaksi. Saya mau katakan, waktu saya kenal Tuhan yang benar, Tuhan yang benar itulah yang akan mengubahkan hidupmu. Tuhan yang mengubahkan hidup saya, Tuhan yang sama yang akan memulihkan dan mengubahkan hidupmu. Haleluya. Ada satu buku saudaraku yang ditulis oleh Packer. Dalam bahasa Inggris berkata bahwa there is a difference between knowing God and knowing about God. When you truly know God, you have energy to serve Him, boldness to share Him, and contentment in Him. Ketika saudara adalah berbeda ketika tahu tentang Tuhan dan kenal tentang Tuhan. Waktu seseorang kenal Tuhan, maka dikatakan bahwa ia punya energi yang besar untuk melayani Dia, keberanian dan keyakinan untuk bersaksi tentang Dia, dan memiliki kepuasan, kelegaan di dalam dirinya. Saya mau katakan hari ini saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan punya energi yang besar untuk apa? Untuk mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau boleh saya katakan, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, mari saudaraku, ketika Tuhan berkata, engkau mulai dari nol, saudaraku, kita berkata dengan Tuhan, Tuhan, aku siap.
bahwa tidak ada yang mustahil ketika aku bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, oh tangannya, tangannya, oh tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Amin, saudaraku. Haleluya. Saya sungguh bersuka cita hari ini, saudara. Saya menyapa Bapak Ibu saudara semua yang ada di rumah-rumah. Sungguh sangat rindu sekali rasanya, saudara. Haleluya. Iman yang tak tergoncangkan. Saya berdoa tidak ada satupun dari saudara yang mendengarkan khotbah ini imannya menjadi gugur, melainkan kita makin punya iman yang tak tergoncangkan. Lalu yang kedua, saudaraku, bagaimana kita mempunyai iman yang tak tergoncangkan? Yang kedua adalah memberi diri untuk dipulihkan. Memang saudaraku, ketika kita berbicara mengenai memiliki iman yang tak tergoncangkan, itu tidak terjadi dengan sendirinya. Harus ada proses memberi diri untuk dipulihkan dengan Tuhan. Saya ulangi, saudara. Untuk punya iman yang tak tergoncangkan adalah kita harus memberi diri untuk dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat yang ke-21 berkata, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Saudaraku, firman Tuhan berkata bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saudara, mungkin di dalam benak kita, dalam pikiran kita, pemulihan segala sesuatu itu adalah hal yang fisik gitu ya, saudara ya. Tiba-tiba berubah gitu. Tapi saudaraku, kalau dalam roh saya gitu ya, Tuhan ajarkan saya begini. Hari-hari ini pun sedang terjadi pemulihan dalam segala sesuatu. Hari-hari ini saudaraku, kita melihat bahwa kita sedang didesain ulang oleh Tuhan. Kita sementara sedang dikembalikan pada rancangan Tuhan yang semula. Kita sementara dibawa seperti serupa dan segambar dengan Kristus, memiliki karakter Kristus. Kita mengalami pembaharuan, pemulihan di dalam rohani kita. Ketika engkau ada di rumah-rumah, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan sedang melawat, memulihkan hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Waktu kita ada di rumah-rumah, kita punya banyak waktu untuk apa? Untuk membangun mezbah keluarga. Dan saya percaya saudaraku, waktu kita punya iman yang tak tergoncangkan, kita pasti rindu untuk memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagaimana caranya, saudara? Waktu kita dipulihkan, kita melakukan ibadah yang berkenan kepadanya. Yang pertama adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma pasalnya ke-12 ayat 1 dan 2. Mari hari-hari ini saudara, kita mulai berjanji kepada Tuhan bahwa kita akan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Lalu yang kedua, saudara, menjaga perkataan kita. Ibadah yang sejati. Yakobus 1 ayat yang ke-26 berkata, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi hari ini saudaraku, mari kita berjanji kepada Tuhan untuk menjaga perkataan kita. Mari saudaraku, katakan sebelah kanan kirinya, ayo kita mulai perkatakan hal-hal yang positif firman Tuhan. Berikan senyum sama sebelahnya, saudara. Haleluya. Lalu yang berikutnya, saudaraku, bagaimana ibadah yang benar? Menolong orang-orang yang berkesusahan. Yakobus 1 ayat 27 berkata, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi yang ketiga ini, mari kita berjanji saudara, untuk kita peduli kepada orang-orang yang sengsara. Jadi puji Tuhan saudaraku, di gereja kita sudah 2 kali memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Jadi terus saudaraku, kita berdoa, kita terus mendukung orang-orang yang perlu kita bantu. Biarlah itu menjadi ibadah kita yang lengkap, ibadah kita yang sejati. Haleluya. Dan yang terakhir sekarang saudaraku, yang ketiga. Tadi yang pertama, iman yang tak tergoncangkan adalah mengenal Tuhan dengan benar. Lalu yang kedua adalah memberi dirimu untuk dipulihkan. Yang ketiga adalah mari kita memiliki gaya hidup yang mengucap syukur. Iman bekerja ketika kita memiliki gaya hidup mengucap syukur. Saudara setuju dengan saya? Waktu kita mengucap syukur, saudaraku, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Waktu kita mengucap syukur, saudaraku, ada sesuatu yang mengubahkan kita. Kita siap menghadapi realita kehidupan ini. Lalu waktu kita mengucap syukur, saudaraku, kita percaya bahwa kita sementara berserah kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepadanya, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, sehingga tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi sesuatu yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab apa? Sebab dari mulut kita keluar ucapan syukur dan bukan sungut-sungut. Ucapan syukur kita, saudara, itu mampu menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan roh penghiburan bagi kita, roh sukacita bagi kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Ada mujizat dalam bersyukur.
Mari saudaraku yang ada di rumah-rumah, bukalah kedua tanganmu. Mari engkau berdoa kepada Tuhan bahwa ada mujizat ketika kita mengucap syukur. Sebab ada Tuhan, tangan Tuhan terulur bagimu, tangan Tuhan terus menopangmu. Jangan ada kekhawatiran, jangan ada ketakutan, tapi datanglah kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa ketika kami ada di rumah-rumah, biarlah Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami, dan telinga-Mu tidak kurang untuk mendengar doa-doa kami. Tapi biarlah hari ini Bapa, ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kami mau berdoa dan kami percaya bahwa badai ini pasti berlalu. Kami mau berdoa biarlah Tuhan Kau berikan kekuatan demi kekuatan. Kami berdoa biarlah Kau jamah kami Tuhan, Engkau pulihkan kami. Biarlah kami kedapatan sebagai orang-orang yang punya iman yang tidak tergoncangkan. Walau segala sesuatu sedang digoncang oleh Tuhan, tapi hari ini aku berdoa Tuhan memulihkan keluarga kami, Tuhan memulihkan pekerjaan kami. Akan kami yang sakit kami berkata, Tuhan sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah ini menjadi bagian bagi kami Tuhan hari-hari ini. Biarlah kami kedapatan sebagai orang-orang yang percaya. Tidak ada satupun dari kami yang undur dari iman kami, melainkan kami makin percaya kepada Tuhan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukalah kedua tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih serta persekutuan yang manis oleh Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai-Mu mulai dari hari dan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang memberikan roh penolong, Tuhanlah yang memberikan roh penghibur, akan senantiasa ada di dalam hatimu, senantiasa dalam keluargamu. Berkat Tuhan mengalir atas pekerjaanmu, atas keluargamu. Dan percayalah saudara, kita akan kedapatan sebagai orang-orang yang terus beriman, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Di dalam nama berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita yang percaya sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Selamat berhari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat
yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam perjanjian lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi, rasul adalah yang paling utama. Karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Nyanyian pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan,
Yesus, pujian bagimu. Yesus, namamu besar dan layak dipuji.